Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN Bambu Apus 01. Kami akan menginformasikan kegiatan kami yang berhubungan dengan PTM. Sekolah kami terpilih menjadi piloting PTM terbatas yang mulai terlaksana pada tanggal 7 April. Untuk tahu lebih dalam tentang kegiatan PTM, ada Ibu narasumber, Kepala SDN Bambu Apus 01, Halo. Ibu Yusriani SPD. Yuk kita tanya-tanya lebih detail kegiatan PTM di SDN Bambu Apus 01. Oke, Ibu, bisa Ibu ceritakan gimana sekolah kita SDN Bambu Apus 01 bisa terpilih menjadi sekolah piloting PTM terbatas? Baik Bu Dila, saya informasikan bahwa SDN Bambu Apus 01 itu terpilih sebagai piloting terbatas tahap 1 yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Tahapannya itu melalui isian asesmen yang dilakukan secara berkala, mengisi tentang situasi di sekolah, sarana prasarananya. Kemudian keduanya, guru kita itu sudah dilatih untuk mengikuti pelatihan blended learning. Kemudian ketiga, setelah syarat itu guru kita yang mengikuti pelatihan blended learning itu dinyatakan lulus dan sudah diwisuda. Kemudian yang berikutnya itu bahwa seluruh PTK maupun pendidik dan PTK yang ada di SDN Bambu Apus 01 itu sudah melakukan vaksin secara berkala 2 kali. Apakah semua sekolah melaksanakan hal itu dan SDN Bambu Apus 01 dinyatakan memenuhi syarat, atau memang hanya sekolah yang ditunjuk untuk mengikuti ketiga syarat tersebut, Bu? Ya, baik Bu Dila. Kalau untuk pengisian asesmen itu diharapkan seluruh sekolah mengisi asesmen itu tentang terkait syarat sekolah dan diisi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian kalau untuk pelatihan blended learning memang secara bertahap sekolah yang sudah dinyatakan pengisian asesmennya itu sudah memenuhi akan mengikuti pelatihan blended learning dan dinyatakan lulus. Karena beberapa sekolah dari 100 sekolah yang terpilih waktu itu kemudian setelah melalui seleksi lagi hanya 84 atau 85 sekolah yang dinyatakan lolos untuk mengikuti piloting PTM tahap 1. Seperti itu. Semakin menarik nih ya Bu ya. Berarti dari beberapa sekolah yang mengikuti asesmen dan ternyata sekolah kita memenuhi syarat yang ketiganya itu lolos untuk penilaian syarat yang harus dipenuhi ya Bu ya. Nah, semakin menarik. Nah sekarang kegiatan pelaksanaannya Bu, itu awal-awal perencanaannya seperti apa? Kan belum ada contoh ya Bu di DKI ini, betul. PTM itu pertama. Betul. Terus langkah-langkah apa Bu tahap awal untuk persiapan pelaksanaan PTM? Begitu kita dinyatakan siap untuk melaksanakan PTM. Ya, baik. Nah setelah ke sekolah kita SDN Bambu Apus 01 dinyatakan siap untuk melaksanakan PTM, maka ada beberapa form MONEF yang harus diisi. Berdasarkan form MONEF itu kita kemudian menyiapkan sarana prasarana terkait dari protokol kesehatannya, kemudian tenaga pendidiknya, kemudian sarana prasarana yang mendukung, kemudian MOU, kemudian bekerja menginfokan kepada aparat setempat, contohnya dari RT kita harus berkoordinasi, RW, kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. Nah setelah semua itu dilakukan, lalu turunlah SK dari dinas yang menyatakan bahwa siap untuk melaksanakan PTM. Kemudian dari segi siswanya nih Bu Dila, nah kita juga tidak serta-merta langsung anak masuk semua, tidak seperti itu. Jadi anak-anak itu masuk, kita memberikan surat pernyataan kepada orang tua yang menyatakan bahwa orang tua tersebut menyetujui anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi ketika orang tua tidak menyetujui lewat pengisian form itu, kita tidak boleh memaksakan. Sehingga inilah fungsinya blended learning. Jadi separuh di sekolah, separuh online dari sekolah, seperti itu. Oh iya.
tadi disinggung masalah sarana prasarana. Ya. Disinggung masalah sarana dan prasarana itu yang memenuhi syarat tuh yang seperti apa aja, Bu? Nah, ya jadi ya sesuai dengan arahan. Yang pertama kita harus menyiapkan ruang isolasi mandiri. Nah, ruang isolasi mandiri ini ruang isolasi sementara ini tidak boleh digabung dengan UKS. Kemudian jarak di dalam kelas itu maksimal 1,5 meter antara satu siswa dengan yang lain. Kemudian kapasitas ruang hanya diisi oleh 50% dari daya tampung. Jadi dalam hal ini 50% dari daya tampung kita itu hanya 16 siswa, seperti itu. Kemudian kita harus benar-benar kelas itu harus steril. Kemudian kita tidak boleh menggunakan hordeng dalam kelas karena dianggap penggunaan hordeng dalam kelas itu dapat menyimpan bakteri, sesuai dengan sosialisasi dari puskesmas, karena puskesmas juga turun ke kita untuk memonitor kita bagaimana kesiapan kita untuk mengikuti PTM ini. Kemudian puskesmas pun memberikan kita semacam bimbingan gitu loh kepada semua pendidik dan tendik bahwa ini loh progresnya seperti ini, sehingga inilah yang kita lakukan untuk melaksanakan PTM di tahap awal ini, karena benar-benar dari awal itu kita sendiri bingung bagaimana sih, tetapi intinya yang kita laksanakan selama ini kita komitmen untuk mengikuti prokesnya. Komitmennya dari mana dulu nih? Dari tendik dan tenaga pendidiknya harus prokes, harus komitmen untuk melaksanakan prokes di sekolah maupun sudah membudayakan di sekolah, di lingkungan kemanapun pergi itu budaya prokes harus dipegang, seperti itu. Berarti standar prokes pun udah pasti harus ada ya, Bu. Harus. Selain yang tadi disebutkan standar prokes cuci tangan, kemudian masker, betul, dan masker, kelengkapan yang lainnya, pengukur suhu, ya itu udah standar standar ya, Bu, yang harus dilengkapi di setiap sekolah. Nah, kemudian juga tadi hanya 50%. Terus pelaksanaannya bagaimana, Bu? Itu kan sekolah itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Apakah semua masuk? Kemudian bagaimana teknisnya kalau hanya satu kelas diisi oleh 50% saja, Bu? Baik. Nah, jadi terima kasih, Bu. Jadi yang mengikuti PTM ini di tahap awal ini hanya kelas 4, 5, dan 6. Pelaksanaannya pun hanya maksimal 3 jam. Pengaturan jamnya itu diberikan wewenang kepada sekolah. Nah, anak yang tidak ikut PTM otomatis untuk kelas 1, 2, 3 itu belajarnya secara online dari rumah. Kemudian yang tadi kelas 4, 5, 6 yang tidak PTM otomatis tetap belajar online juga. Ya, inilah memang diperlukan kesiapan gurunya untuk bisa memanajemen pembelajaran seperti apa sehingga baik anak yang ikut PTM maupun belajar online itu semua tercover. Jadi mendapatkan pendidikan atau materi yang sama. Seperti itu. Nah, dalam hal ini memang kita dalam pembelajaran PTM ini memang kita mengfungsikan guru-guru yang memang dari segi kondisi kesehatannya oke, kemudian mungkin yang lebih masih muda ya, supaya memang di sekolah sigap, karena memang dalam pelaksanaan PTM ini kita tidak diam-diam, tetapi benar-benar mata kita itu tertuju selama pembelajaran, mata kita itu tertuju kepada anak-anak. Prokes enggak, karena namanya anak-anak bisa saja dia nggak betah pakai masker dibuka, atau mungkin memang tidak terbiasa dari rumah. Ini benar-benar yang membutuhkan sekali lagi yang tadi kita katakan komitmen. Jadi komitmen dari seluruh KTK yang ada di sekolah tersebut ya. Ya, berarti memang butuh benar-benar itu komitmen, kesiapan, baik fisik dan segalanya ya, Bu ya. Selama masa PTM ini muncul nggak, Bu, kendala-kendala dalam pelaksanaan PTM ini, dan kendala itu seperti apa solusinya, Bu? Ya. Di awal-awal pelaksanaan PTM memang ada kendala yang kita hadapi, tetapi kendala ini sih sepertinya masih bisa diatasi dari tingkat sekolah. Contoh, karena pembelajaran dilaksanakan dari pukul 7 dan sampai pukul 10, kadang orang tua lupa menjemput anaknya, Bu, sehingga anak yang lama atau lupa dijemput orang tuanya, kita dari sekolah mengambil inisiatif supaya si siswa yang belum dijemputin diantarkan oleh tim satgas yang di sekolah untuk mengantarkan ke rumah. Kenapa kita tidak biarkan mereka pulang sendiri kalau rumahnya agak jauh, atau naik ojek online lah? Kita tidak tahu anak itu terjaga prokesnya enggak, atau kalau misalnya jalan kaki dia mampir ke rumah temannya. Nah, otomatis ini akan
bisa jadi anak-anak ini mampir main, bisa jadi mungkin di sekolah dia tidak tertular, di lingkungan tempat tinggal temannya atau di tempat singgah bermain itu bisa saja dia tempatnya tidak prokes, sehingga bisa mengundang lagi nih penyebaran virus. Sehingga benar-benar kita pastikan anak itu diupayakan diantar dan dijemput oleh orang tuanya. Kemudian satu lagi dari segi kesehatan, anak dipastikan sarapan. Kenapa? Karena kita tidak ada jam istirahat. Jam istirahat dilakukan di dalam kelas dan anak diharapkan membawa bekal dari rumah. Kita berikan kesempatan kepada anak untuk istirahat selama kurang lebih 10-20 menit untuk mungkin snack time ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu anak diberikan kesempatan juga untuk istirahat ya, Bu. Jadi mereka harus membawa bekal dari rumah. Kemudian juga ketika anak-anak itu pulang, sekolah tetap menjaga ya keamanan keselamatan anak. Betul. Ya, supaya terhindar kontak dengan yang lain. Maka diambil tindakan mengantarkan siswa yang belum dijemput atau bahkan tidak dijemput oleh tim Satgas. Nah, tambahan lagi nih, Bu. Pada waktu pulang, anak itu tidak berbarengan keluar dari kelas. Jadi kita melakukan satu cara, jadi dari pengalaman dari hari ke hari itu melakukan PTM itu, misalnya anak yang sudah dijemput itu kita akan infokan ke kelas. Jadi anak tidak biur keluar. Jadi anak dipanggil satu-satu dari kelas. Ketika orang tuanya sudah menjemput, maka tim Satgas akan memanggil anak melalui pengeras suara. Kemudian dibantu oleh tim Satgas. Di setiap kelas itu ada tim Satgas. Di samping guru kelasnya ada tim Satgas yang berada di depan kelas yang membantu kita untuk mengkondisikan anak keluar satu-satu. Nah, tim Satgas kita di SDN Bambu Apus 1 ini bukan hanya dari Tendik maupun dari tenaga kependidikannya, tetapi juga kita dibantu banyak oleh komite, sehingga hal ini yang sangat mendukung kita untuk yakin melaksanakan PTM ini. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi tim Satgas ini tadi udah mau saya tanyakan, ternyata Bu Yus menceritakan tentang tim Satgas. Ya. Jadi tim Satgas sekolah itu terdiri dari PTK di sekolah dan juga didukung dibantu oleh tim komite. Ya, jadi membuat kita semakin yakin untuk melaksanakannya. Komite kita luar biasa. Luar biasa. Memang mereka juga komitmen, bahkan sangat bantuannya cukup lumayan ya, membantu kita dalam pelaksanaan PTM ini. Mereka mulai dari pagi sampai jam pulang baru mereka kembali ke rumah. Bahkan di setiap akhir PTM itu kita selalu berupaya melaksanakan monep. Ketika PTM selesai, anak sudah pulang, kita monep sebentar, apa yang kira-kira ya kurang pas hari ini, langsung kita benahin untuk solusinya keesokan harinya, sehingga lama-lama sudah terbiasa untuk mengatasi hal-hal terkecil seperti itu, Bu. Jadi kita ada perbaikan-perbaikan untuk yang harus selanjutnya lebih baik lagi ya, karena memang kita baru pertama kali, mungkin masih banyak kekurangan, masih bingung. Tetapi ketika kita berada di lapangan, otomatis kebingungan kita itu terjawab dengan sendirinya. Seperti itu, Bu. Ya. Kemudian tadi Bu tentang mengantar siswa, Satgas yang mengantar siswa yang belum dijemput. Nah, ini menjadi best practice sekolah ya, Bu, karena saya membaca di media sosial itu ada dari media BKN kalau nggak salah ya, Bu. BKD. Jadi media sosial BKD itu meliput ke best practice dari sekolah kita. Bisa diceritain itu poin yang mana yang menjadi best practice sekolah kita tuh, Bu? Ya, baik. Jadi poin ini muncul ketika salah satu dari anggota DPRD Komisi Komisi D kalau tidak salah melakukan kunjungan ke sekolah pada waktu PTM. Kemudian beliau melakukan tanya jawab dengan kita seperti apa sih PTM di sekolah, dan muncullah suatu saat bagaimana anak ya di sekolah. Kemudian Ibu menyampaikan bahwa kalau sekolah kami ada anak yang terlambat dijemput, kami akan antarkan seperti itu. Nah, ini yang menjadi suatu nilai plus yang didapatkan dari sekolah kita. Oh, seperti itu. Kami punya alasan juga karena memang siswa kita pada umumnya masih bisa dijangkau untuk diantar jemput. Tidak sama dengan wilayah lain. Nah, inilah yang menjadi suatu best practice yang diangkat oleh sekolah kita, sehingga menjadi penasaran, langsung turun ke lapangan menanyakan seperti apa. Nah, kami ceritakan bahwa memang siswa yang 10-20 menit belum dijemput, kita akan langsung
bersigap menugaskan Satgas untuk mengantar siswa tersebut sampai ke rumahnya, sehingga kita yakin benar nih bahwa anak kita nggak ada yang mampir main kemana-mana. Bahkan kita menyampaikan ke anak juga, nak sampai di rumah langsung mandi ya, seperti itu Bu. Ya, ya, benar-benar ya Bu ya, di sebuah perjuangan kita gitu melaksanakan kegiatan PTM, ternyata kita memiliki satu sisi baik ya yang mungkin bisa menjadi contoh, mungkin bisa juga diikuti ya langkah apa yang sudah kita lakukan yang tujuannya untuk kebaikan kita semua, terutama anak-anak, sehingga ke pelaksanaan PTM itu tidak ada kendala apapun. Nah, satu lagi nih Bu, sekarang nih sudah mulai masuk tahap kedua ya Bu, pelaksanaan PTM. Beberapa sekolah yang kemarin belum ikut sekarang sudah mulai ikut. Kira-kira saran apa yang bisa Ibu sampaikan kepada sekolah-sekolah yang baru mulai melaksanakan PTM? Baik, bagi teman-teman yang sebentar lagi akan melaksanakan PTM, kami dari Sekolah SDN Bambu Apus 1 membagikan pengalaman yang kami sudah lakukan, bahwa ketika PTM berlangsung itu yang pertama satu, komitmen dari segala hal, dari waktu, prokes, dan lain-lain. Kedua, tetap menjalin komunikasi yang manis, yang hangat dengan pihak orang tua, utamanya komite. Karena yang kami lakukan di SDN Bambu Apus 1 itu, setiap PTM akan dilaksanakan malam, kami selalu mengingatkan bahwa besok jadwal PTM misalnya kelas 6A, ruangannya di sini, anak-anak jangan lupa sarapan. Kemudian info-info ini diteruskan oleh guru maupun komite. Jadi info ini bukan hanya ke guru tetapi ke ketua komite meneruskan ke Korlas. Bahkan kami pun sebagai, karena memang sekarang zamannya era digital, rata-rata guru kami membuat status sehingga orang tua akan minimal membaca status gurunya pun kepala sekolahnya bahwa besok jadwal PTM kelas 5 atau kelas 4 dimulai pukul berapa sampai pukul berapa, dilaksanakannya di gedung depan atau gedung belakang, karena sekolah kita memiliki 2 gedung. Seperti itu Bu Dila, terima kasih. Jadi di sini saya bisa simpulkan, untuk bisa menjadi sekolah piloting PTM ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu memenuhi assessment, sarpras, dan kemudian juga PTK yang sudah lulus pelatihan blended learning. Kemudian vaksin juga. Tim Satgas yang terpilih atau yang melaksanakan tugas sebagai tim Satgas adalah guru-guru yang sudah divaksin, kemudian juga usianya ada di bawah 55 tahun, itu bisa menjadi tim Satgas. Kemudian yang kedua adalah komitmen antara guru, kemudian juga orang tua, komite, dan pemerintahan setempat seperti RT, RW, kemudian juga dari lurah, dari kecamatan, dari pihak puskesmas, itu juga harus terjalin baik untuk mendukung kegiatan PTM ini dapat berjalan dengan baik. Dan tadi best practice yang disampaikan oleh Ibu Yus yang menjadi praktik baik kami, itu bisa juga dicontoh apabila ingin menjaga keamanan anak untuk sampai ke rumah, yaitu dengan sistem kita mengantar langsung anak ke rumah apabila anak belum dijemput. Ya, betul. Itu ya Bu ya, kurang lebih kesimpulannya kepada semua yang melaksanakan PTM, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan sehat semuanya. Kami segenap keluarga besar SDN Bambu Apus 01 mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membantu kami, terutama kepada Bapak Camat, Bapak Fajar, kepada Pak Lurah, Bapak Dodo, kemudian Puskesmas setempat, RT setempat, RW setempat, kemudian Dinas Pendidikan, utamanya juga terkhusus kepada Bapak Pembina kami Pak Udit yang tidak pernah jenuh, tidak pernah lelah untuk senantiasa mendampingi kami sehingga sampai saat ini pelaksanaan PTM kami bisa berjalan dengan baik. Salam sehat dari kami semua. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.